Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Vera Budiarsa Arif. Pada sore hari ini saya sedang berada di daerah atau halaman dari gedung auditorium Universitas Tanjung Pura. Biasanya selama 1 tahun akademik gedung ini selalu melaksanakan wisuda ya, wisuda sarjana, bahkan mulai dari program diploma, program sarjana, program magister, bahkan sampai program doktor. Dalam 1 tahun akademik ada 4 periode wisuda yang dilakukan oleh Universitas Tanjung Pura. Dalam kondisi normal tidak kurang dari 1.000 wisudawan biasanya. Jadi paling tidak dalam 1 tahun akademik ada 4.000. Dengan demikian jumlah yang masuk dengan yang keluar itu sebanding. Itu salah satu mungkin indikator kualitas dari suatu perguruan tinggi. Nah, yang saya ingin sampaikan terkait dengan wisudawan itu sendiri. Tadi saya barusan mendengar di radio, di mobil, di RRI, Bapak Gubernur, Bapak Sutarmiji mengatakan bahwa kehadiran universitas-universitas di Kalimantan Barat itu sangat diharapkan dalam rangka menaikkan IPM Kalimantan Barat yang selama ini berkisar, kalau saya tidak keliru, sekitar 7,45, dan usia belajar 12,6 kalau saya tidak keliru. Nah, itu harus ditingkatkan dengan kehadiran universitas-universitas. Beliau sampaikan pada saat meresmikan Universitas Widya Dharma di Pontianak. Nah, selain berbicara tentang IPM, tentang usia belajar, sebenarnya apa yang menjadi kompetensi seorang lulusan di tingkat sarjana lah, perguruan tinggi ya. Ternyata kalau kebetulan saya mengajar di MKWU, saya koordinator kewarganegaraan. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini tetap di SK-kan sebagai koordinator kewarganegaraan, yang merupakan salah satu dari 4 mata kuliah yang masuk dalam mata kuliah wajib kurikulum. Dulu namanya mata kuliah wajib umum, yaitu mulai dari agama, yang kedua adalah pendidikan Pancasila, yang ketiga pendidikan kewarganegaraan, yang keempat bahasa Indonesia. Nah, paling tidak di Pancasila dan di kewarganegaraan, di buku keluaran dari Kementerian Riset dan Teknologi, Direktorat Pendidikan Tinggi pada tahun 2016 itu disebutkan dengan jelas sebenarnya kompetensi lulusan itu yang mana. Karena kita berada di level 6 ya, di level 6 untuk S1 ya setara dengan D4 yang setara dengan S1. Ternyata kesadaran bahwa yang utama dari kompetensi itu paling atas itu adalah kompetensi sikap. Sikap, bukan pengetahuan. Setelah sikap malah keterampilan umum. Setelah keterampilan umum baru keterampilan khusus. Pengetahuan itu paling bawah. Bayangkan ya. Jadi sebenarnya memang betul sih kalau kita berandai-andai misalnya ini ya, maaf kalau saya keliru, berandai-andai. Indonesia ini tidak kekurangan orang yang punya pengetahuan, orang yang berilmu, orang yang pintar dan sebagainya. Tapi apakah sejalan dengan, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang penguasaan ilmu dan pengetahuannya juga tinggi, apakah semua solusi permasalahan-permasalahan dalam membangun bangsa ini bisa segampang itu? Nah, mungkin kegalauan atau kesadaran ini mulai tumbuh gitu ya. Makanya di buku Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 2016 di Pendidikan Kewarganegaraan itu mengatakan bahwa yang pertama menjadi kompetensi standar nasional dikti itu adalah kompetensi sikap. Ada 10 di situ. Ada 10 sikap, mulai dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita negara yang mengakui agama dan kepercayaan, makanya jadi itu yang utama, sikap religius. Sikap religius bukan semata-mata sehari-hari, bisa kita lihat lah
religius. Misalnya jujur, tidak mudah untuk berbohong dan sebagainya. Itu paling sederhana. Karena agama manapun melarang kita untuk berbohong. Itu contoh sederhananya. Lalu misalnya kepedulian sosial, etika. Kalau memang itu bukan, kalau di mahasiswa kan biasanya apa ya? Dalam mengerjakan tugas misalnya, tidak boleh kita berlaku curang. Itu etika akademik. Jadi ada 10 di situ sikap atau kompetensi sikap yang harus dimiliki oleh seorang lulusan perguruan tinggi. Nah, ini di mana korelasinya ya? Tadi kita kaitkan dengan kondisi negara. Sekarang kita kaitkan dengan keberhasilan seseorang lah. Yang sudah bisa hadir di gedung ini, di tempat dilaksanakannya wisuda, paling tidak dari segi pengetahuan dan keterampilan sama ya, dia udah sarjana. Program studi apa? Misalnya sama-sama di pertanian ya, sama-sama program studi ilmu tanah. Ya rata-rata lah pengetahuannya, keterampilannya hampir sama. Tapi jika nanti selesai mereka acara di gedung ini, mereka mulai misalnya sebagai pencari kerja ya, melamar pekerjaan, akan diseleksi. Sekarang sudah dikenal indeks prestasi kumulatif atau IPK itu udah menjadikan standar. Kalau dulu cukup ijazah sarjana, sekarang ada IPK misalnya. IPK minimal berapa? Oke, lolos semuanya. IPK minimal 2,75 atau 3 lolos. Penentuan akhir adalah wawancara. Pada saat wawancara di sini, nah sikap itu memegang peranan penting. Karena pada wawancara, kalau ditanya sebatas ilmu pengetahuan yang tadi, misalnya saya contohkan karena program studi saya ilmu tanah, ilmu yang terkait dengan ilmu tanah, insya Allah mereka tahu. Insya Allah mereka tahu. Jadi nilainya, kalau itu dinilai, ada beberapa soal, pasti hasilnya enggak mutlak membuat tim seleksi bisa menyatakan seorang lulus enggak lulus. Tapi sikap ya, mulai dari dipanggil misalnya, oke, selanjutnya nomor urut 16 masuk saudara Soleh misalnya. Masuk dia masuk, sikapnya dia hormat, dia duduk, disirangan duduk dia duduk. Terus kalau ditanya bisa dia jawab, kalau tidak bisa dia bilang maaf saya tidak bisa. Selesai dia mengucapkan terima kasih. Itu kan sikap-sikap sederhana. Belum lagi berbicara misalnya saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang bekerja di mana? Di kantor-kantor swasta yang menerima meng-hire pegawai-pegawai misalnya di kebun dan sebagainya. Pada saat ditanya, kalau saudara kami terima bergabung di perusahaan kami, saudara minta gaji berapa? Itu kan sebenarnya mau menilai kita nih kayak apa orangnya gitu. Kalau dengan perusahaan yang lain Pak, di tempat ini 5 juta. Bukan itu sebenarnya jawaban yang kalau yang tahu lah ya. Jadi soal gaji saya tentu sesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan aturan yang dibuat oleh perusahaan. Tentu saya terima. Itu kan lebih bijaksana ya. Nampak ya orang kita. Walaupun sebenarnya siapa yang tidak butuh gaji tinggi kan gitu sepertinya. Terus misalnya ditanya lagi, oke, terima kasih, kami rasa cukup. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari saudara. Pertanyaannya, nanti di kebun ada sinyal enggak Pak? Masya Allah, kita mau kerja di kebun, di pedalaman. Janganlah bertanya sinyal, bertanya ini. Oke lah, zaman sekarang kata orang lebih baik enggak ada duit daripada enggak ada sinyal. Itu kan rasanya gimana ya? Ya anggaplah tahun-tahun pertama kita kerja tuh kayak orang puasa lah. Hilang semua kenikmatan yang selama misalnya waktu kuliah kita dapatkan. Kita bisa ini, bisa itu. Kerja, ini waktunya kita kerja. Di kebun itu, apalagi kalau di pembibitan, jangankan sinyal, di belakang kuping ini aja hitam. Artinya apa? Cuma kita sendiri. Kebun tuh, pembibitan tuh lebih rendah dari kita. Jadi kalau kita ngawas tiap hari, pagi, siang, sore, mana ada waktu untuk ini? Malam udah istirahat. Sekarang saudara tidur memang kemalaman, nggak bisa tidur awal karena memang nggak diforsir. Tapi kalau udah bekerja, penat, badan penat, pikiran lagi target perusahaan misalnya harus selesai sekian bibit, tahu karena bulan depan mau dibawa untuk ditanam lagi, macam mana? Lain, dunianya lain, pasti dijamin tidur akan awal. Orang tenaganya habis misalnya seperti itu. Jadi demikian sedikit video pembelajaran terkait kompetensi lulusan,
keterkaitan dibutuhkannya sarjana-sarjana untuk meningkatkan IPM Kalimantan Barat. Misalnya kita dukung, kita bantu Bapak Gubernur supaya IPM kita naik, supaya kalau di pemeringkatan gitu kita jangan di posisi 29 dan sebagainya. Pelan-pelan kita naik lah, ya, dari segi IPM misalnya. Lalu dari segi lama belajar juga kita berikan kesempatan. Dan Untan juga harus selalu memperbaiki diri. Karena tadi pengantar awal saya bahwa Bapak Gubernur mengharapkan kehadiran universitas. Sekarang universitas yang sudah ada harus lebih lagi meningkatkan. Meningkatkan daya tampungnya, meningkatkan kualitas lulusan dan sebagainya. Mungkin itu sebagai pendahuluan dari ini biasa saya berikan pada saat di awal perkuliahan pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan Pancasila selama ini. Nah, ini dibuat dalam bentuk video pembelajaran supaya mahasiswa kan katanya multimedia ya zaman sekarang nih. Jadi selain dia membaca teks dalam bentuk PDF, kalau dia melihat video mungkin lebih ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekiranya terdapat kesalahan, itu semata-mata karena kekurangan pengetahuan yang saya miliki. Saya mohon maaf. Terima kasih, semoga masih ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.